Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Siska, Presensi 9 dari kelas 12 MIPA 3. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi hukum Mendel 2. Untuk itu, ikuti video saya ya. Hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 adalah hukum mengenai pola pewarisan sifat pada organisme atau makhluk hidup yang dijelaskan oleh Gregor Johann Mendel atau sering disebut dengan Bapak Genetika. Hukum Mendel 2 disebut juga dengan hukum asortasi bebas, karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Pada hukum Mendel 2 juga terjadi persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua atau lebih sifat yang berbeda. Contoh penerapan hukum Mendel 2 pada hewan. Mendel menggunakan dua sifat berbeda pada tanaman kacang ercis, yaitu bentuk biji dan warna biji. Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat kuning dengan genotip B besar B besar K besar K besar dengan tanaman kacang ercis yang berbiji keriput hijau dengan genotip B kecil B kecil dan K kecil K kecil. Semua keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya dan diperoleh perbandingan fenotip F2 yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen yang lainnya. Yang selanjutnya akan disebut dengan hukum Mendel 2 atau hukum asortasi atau berpasangan secara bebas. Tentunya gamet yang dihasilkan pun beragam. Sebagai contoh pada perbandingan fenotip dan genotip pada percobaan tersebut. Karena pada hukum Mendel 2 menjelaskan bahwa tidak hanya ada satu sifat saja yang diturunkan, melainkan ada dua atau lebih sifat dapat diturunkan dari induk. Persilangan pada kacang ercis, P1 memiliki genotip B besar B besar K besar K besar dengan fenotip bulat kuning, memiliki B kecil K kecil dengan fenotip keriput hijau. Lalu memiliki gamet B besar K besar dan B kecil K kecil, menghasilkan F1 B besar B kecil K kecil dengan fenotip bulat kuning. F1 memiliki gamet B besar K besar, B besar K kecil K besar, dan B kecil K kecil disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan F2 dengan keturunan sebagai berikut. Ada 16 kemungkinan keturunan F2 yaitu B besar K besar bulat kuning, B besar K kecil bulat kuning, B besar B kecil K besar bulat kuning, B besar B kecil K kecil bulat kuning, B besar K kecil bulat kuning, B besar K kecil bulat hijau, B besar B kecil K kecil bulat kuning, B besar B kecil K kecil bulat hijau, B besar B kecil K besar bulat kuning, B besar B kecil K kecil bulat kuning, B kecil K besar keriput kuning, B kecil K kecil keriput kuning, B besar B kecil K kecil bulat kuning, B besar B kecil K kecil bulat hijau, B kecil K kecil keriput kuning, B kecil K kecil keriput hijau. Pada keturunan F2 memiliki perbandingan fenotip 9 banding 3 banding 3 banding 1 dengan angka 9 untuk bulat kuning, 3 untuk bulat hijau, 3 untuk keriput kuning, dan 1 untuk keriput hijau. Dari percobaan persilangan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk genotip B besar itu mewakili bentuk bulat dan genotip B kecil mewakili bentuk keriput. Lalu untuk K besar itu mewakili warna kuning dan K kecil mewakili warna hijau. Percobaan kali ini tidak hanya dapat dilakukan pada tanaman kacang ercis saja, namun bisa dilakukan pada manusia, hewan maupun tumbuhan lainnya untuk mengetahui kemungkinan keturunan yang akan muncul. Percobaan kali ini dipilih menggunakan tanaman kacang ercis karena yang pertama kacang ercis memiliki daur hidup yang relatif singkat. Kacang ercis memiliki pasangan dengan sifat yang kontras, dan kacang ercis juga bisa melakukan penyerbukannya sendiri. Terima kasih karena sudah menonton video saya kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.